Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Setelah sekian lama, hari ini saya akan kembali mereview buku. Bukunya ini, tuh, Gadis Kretek. Jadi mungkin teman-teman sudah familiar dengan buku ini karena pernah viral dan waktu itu saya tidak sempat nonton. Cuma yang saya nonton waktu itu yang diparodikan oleh Rina Nose tapi berubah jadi Gadis Kritik. Itu, dan seperti yang teman-teman lihat ini saya baca di aplikasi Ipusnas. Teman-teman juga boleh meminjamnya karena gratis guys, banyak juga kopiannya. Saya membacanya karena agak penasaran bagaimana sebenarnya si tokoh perempuannya ini. Kemudian yang kedua karena lingkungan saya itu agak asing ya, ada perempuan yang merokok. Hanya ada pernah satu yang saya tahu waktu masih kecil, ada nenek-nenek yang merokok. Setelah itu tidak ada lagi. Jadi judulnya Gadis Kretek, maksudnya apakah dianya merokok, terus kehidupannya seperti apa. Nah, saya jadi penasaran. Dan ternyata memang ceritanya ya tentang ngerokok itu, dimulai dari rokok zaman-zaman dulu ya, masa penjajahan Belanda, kemudian masuk Jepang, kemudian masuk masa kemerdekaan, sampai kemudian jadi rokok yang lebih modern dan bermerek. Begitulah alurnya perkembangan rokok ini dari zaman dahulu sampai beberapa zaman ke depannya. Dan memang si Gadis Kretek ini terlibat di dalam proses perkembangan dunia rokok itu. Di bukunya ini ada banyak tokoh ya, termasuk yang pertama si Gadis Kretek ini, Dasia namanya, kemudian adiknya Rukayah, kemudian ayahnya, ibunya, dan juga saingan ayahnya baik dalam cinta maupun bisnis rokok, bersama dengan keluarganya juga disebutkan. Awalnya aku kira buku ini akan membahas kehidupannya Dasia, si Gadis Kretek ini, dari awal sampai akhir bukunya. Ternyata enggak guys. Dasia itu hanya sedikit aja bagiannya. Mungkin karena penulisnya itu lebih fokusnya ke sejarah perkembangan rokoknya guys. Makanya ceritanya itu dimulai dari ayahnya, membangun usahanya, kemudian bertemu ibunya, kemudian bertemu saingannya, sampai kemudian akhirnya ada Dasia, sampai dia dewasa, sampai bahkan ya punya keturunan lagi gitu. Kemudian sudut pandang yang digunakan juga ada dua, kadang sudut pandang orang pertama, kadang sudut pandang orang ketiga. Dan karena ini juga cetakan pertama yang ada di Ipusnas ini, jadi ada banyak kesalahan penulisan guys. Nggak banyak-banyak amat, tapi cukup mengganggu lah ya, ada beberapa kali. Saya kurang tahu ya apakah alurnya yang bagus atau memang ada hal-hal lain yang membuat penulisnya sangat pandai membuat cerita. Karena setelah sekian lama saya baru menemukan kembali novel kedua yang yang rasanya saya ingin terus membacanya, tidak ingin berhenti. Pokoknya selanjutnya apa ya. Dan ini memang terbukti saya baca hanya dalam satu malam. Saya baca itu sekitar jam-jam 11 malam sampai jam 6 pagi. Ya memang karena saya sudah tidur sebelumnya guys, dari maghrib sampai jam 11. Hal yang kusuka dari bukunya ini yang pertama karena ada nilai-nilai sejarahnya, kehidupan orang di zaman penjajahan Belanda, kemudian Jepang, masuk kemerdekaan, bahkan sampai ada cerita tentang G30 SPKI guys di dalam bukunya ini. Dan dulu aku kira yang terbunuh hanya yang beberapa jenderal yang terkenal itu kan. Ternyata di buku ini bukan hanya itu guys. Saya nggak tahu ya apakah ini fakta sejarah atau hanya dimasukkan sebagai bumbu cerita. Belum saya cari tahu lebih jauh. Tapi ya karena membaca itu akhirnya saya jadi penasaran tentang sejarah Indonesia gitu guys. Yang kedua dari sisi bisnis, tentu saja tidak jauh-jauh dari bisnis rokok. Ya dari awal produksinya itu kan dibahas ya, dari awal produksinya misalnya hanya sendiri yang produksi, lama-kelamaan punya karyawan. Kemudian yang kedua pemasarannya seperti apa di warung-warung dulu, akhirnya permintaan meningkat. Kemudian iklannya seperti apa, kemudian persaingannya seperti apa, termasuk ya selalu ada yang memplagiat usaha-usaha bisnis yang bagus itu. Tapi ternyata yang paling utama dari situ adalah produknya bagus atau enggak. Karena ini masalah rokok, jadi membahas produknya enak atau tidak, disukai orang lain atau tidak. Sepertinya itu yang paling berpengaruh sih kalau aku dapat dari ceritanya ini. Selanjutnya yang saya suka adalah kondisi psikologinya si tokoh-tokohnya. Mungkin ini yang disebut konflik batin atau bukan ya, saya juga kurang tahu.
Tapi misalnya kenapa si Dacia itu tumbuh jadi gadis yang cerdas dan pemberani, ya tentu saja karena didikan ayahnya seperti apa itu diceritakan di sini. Kemudian yang kedua, misalnya nih konflik antara si ayahnya Dacia dengan saingannya itu, apa ya, itu diceritakan misalnya dari sisinya si ayahnya Dacia seperti apa, dari sisinya si saingannya nanti seperti apa, itu sangat berbeda guys. Juga diceritakan kondisinya si calon suaminya Dacia ini, kenapa dia ingin mandiri, bangun perusahaan rokok sendiri, tidak ingin gabung dengan Dacia di usaha yang telah dijalankan oleh Dacia, tidak ingin numpang nama. Ya pasti mirip-mirip lah ya dengan kondisinya, dengan kondisi di masyarakat, kenapa laki-laki tidak ingin punya pasangan yang pencapaiannya lebih tinggi dari dia. 3 poin itu yang sangat menarik dari bukunya bagi saya pribadi. Tentunya kurang menarik itu penekuhannya, karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan judulnya Gadis Kretek ya, saya menganggap bahwa tokoh utamanya si Dacia, cuma bagiannya Dacia itu sangat sedikit diceritakan. Jadi saya bertanya-tanya, apakah Dacia cukup untuk dijadikan tokoh utama? Dan kalau misalnya bukan Dacia, ya siapa yang mau jadi tokoh utamanya? Ya sebenarnya tidak masalah begitu banyak, tapi entahlah ya. Ini masih berhubungan dengan penokohan keturunannya, saingannya, ayahnya Dacia. Nah, mereka ini 3 bersaudara. Karakternya mereka itu tidak seperti laki-laki dewasa. Seperti misalnya nih, pembahasannya kadang kalau misalnya nih mereka bertengkar, kadang rasanya seperti mereka tuh anak-anak. Satu lagi guys, mungkin ini tidak seharusnya dimasukkan di review. Aku paling tidak suka karakternya si Suraja yang pernah menjadi calon suaminya Dacia. Oke, mungkin dalam hal kisah cinta oke lah ya, tapi dalam hal bisnis aku sangat tidak menyukainya. Untungnya itu diperbaiki sama anak-anaknya nanti, kalau enggak aduh sumpah kesel banget. Mungkin hanya itu yang bisa aku sampaikan di review buku kali ini. Dan oh iya, satu lagi guys, penulisnya namanya Rati Kumala, dan setelah aku baca tentang penulis, ternyata istrinya Eka Kurniawan guys. Saya nggak tahu ya apakah Eka Kurniawan yang penulis itu juga atau bukan, tapi kayaknya sih beliau ya. Oke, makasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.